jamaah dan Pak Dokter yang saya hormati, ini tesis yang akan saya sampaikan judulnya adalah tentang peran Islamic Center Al-Madani Parung Panjang Bogor dalam pemberdayaan ekonomi umat. Ini judul tesisnya. Ya, ini alhamdulillah tesis ini bisa selesai juga dengan berkat rahmat Allah. Ini di sini ada 4 dalam ada 4 bab yang ingin saya sampaikan, itu tentang pendahuluan, kemudian kajian filsafat, metodologi penelitian, kemudian kesimpulan ya. Ada beberapa yang belum masuk, ada kesimpulan dan saran, tapi insya Allah sudah selesai semua yang kelima ya. Itu kesimpulan dan saran. Ini latar belakang kenapa saya mengambil judul di tesis saya adalah peran Islamic Center Al-Madani Parung Panjang Bogor dalam pemberdayaan ekonomi umat ya. Karena memang ini di era globalisasi ini luar biasa ya. Sebuah lembaga baik itu profit maupun non-profit harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar lembaga itu sendiri ya. Salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi dari sebuah lembaga ini satu keharusan, karena ketika kita di dunia maka terkait juga di situ di dalamnya adalah perkembangan ekonomi untuk keluarga, masyarakat dan negara tentunya ya. Kemudian kita kebetulan ada masjid di situ, kemudian ada koperasi juga di situ, kemudian ada supermarket minimarket di situ dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi umat, terutama untuk jamaah-jamaah atau teman-teman orang-orang yang tergabung di dalamnya gitu, sehingga mereka bukan hanya mengerti tentang agamanya, juga bisa berkembang secara ekonomi gitu ya. Kemudian juga pastinya untuk mengentaskan kemiskinan ya, dimana semua orang pasti menginginkan hidupnya sejahtera, jadi harus seimbang antara kehidupan dunianya juga kehidupan akhiratnya. Kemudian dalam satu ini tentang rumusan masalah ya, ini rumusan masalahnya. Sama temennya boleh dong sekalian aja. Saya fokus kepada 3 permasalahan, yaitu tentang bagaimana implementasi Islamic Center Al-Madani dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana peluang dan hambatannya dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian yang ketiga, implikasinya. Bagaimana implikasi dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat, implikasi Islamic Center Al-Madani ya. Jadi itu fokus pembahasannya di situ. Kemudian di tujuan penelitiannya ada untuk menganalisis 3 permasalahan tadi ya, menganalisis implementasi, kemudian menganalisis bagaimana peluang untuk bagaimana peluang dan hambatan Islamic Center Al-Madani dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian yang ketiganya, menganalisis implikasi Islamic Center Al-Madani dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat ya. Kemudian manfaatnya, manfaat penelitiannya untuk lembaga sendiri supaya bisa ada 3 manfaatnya untuk lembaga, kemudian untuk akademik,
Kemudian bagi saya sendiri sebagai peneliti, manfaatnya supaya untuk lembaga ini memberi masukan ya kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang menjadi daerah penelitian dalam menentukan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian manfaat bagi akademik juga memberikan informasi secara ilmiah dan menjadi acuan bagi peneliti lain untuk menciptakan hasil karya yang lebih baik ya. Dan bagi saya memberikan pengalaman dan pengetahuan keilmuan penelitian sebagai bekal dalam menuju tahap pendidikan lebih lanjut ya. Kemudian sistematika pembahasannya ada 5 ya. Tadi pertama pendahuluan dengan beberapa item di dalamnya, ada latar belakang masalah dan seterusnya. Kemudian landasan teori. Landasan teorinya di sini membahas tentang sistem ekonomi Islam, konsep ekonomi dalam Islam, kemudian peran Lazmara ya, dalam Lazmara itu nama Laz yang ada di tempat penelitian kami dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian peran koperasi dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat dan pemberdayaan ekonomi umat. Nah itu landasan teorinya. Kemudian metode penelitiannya dengan wawancara dan pengumpulan data ya, pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data. Kemudian yang keempatnya pembahasan gambaran umum lokasi penelitian ya di Parung Panjang di Desa Kabasiran kilometer 2. Di situ ada Islamic Center Al-Madani yang di dalamnya ada TK, SD, SMP ya, dan pesantren ya. Kemudian ada masjid, ada koperasi juga, kemudian ada minimarket ya, Evia Mart sebagai tempat pemasaran produk yang ada di koperasi. Kemudian terakhir kesimpulan dan saran. Nah itu yang ada di dalam bab yang tadi ya, yang ada di dalam bab 1 ini. Kemudian di sini tentang kajian pustaka tentang ekonomi ya. Ekonomi kalau kita lihat menurut ahli bahwa ekonomi itu diambil dari bahasa Yunani kuno yang maknanya mengatur urusan rumah tangga ya, di mana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh. Ini menurut An-Nabhani ya, di halaman 47 ya. Kemudian pendidikan faktor produksi, penguatan penguasaan, distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan dengan multi aspek baik dari masyarakat sendiri maupun aspek kebijakan. Ini kata ahli ya. Kemudian yang kedua, peran ekonomi dalam kehidupan. Jadi sejak manusia hidup, tumbuh dan bergaul, ini timbullah satu masalah yang harus dikerjakan bersama, yaitu memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan hidup mereka masing-masing. Kemudian di situ kebutuhan perekonomian manusia telah dihadapi sepanjang zaman dengan berbagai kesibukan. Nah, karena majunya pengetahuan, teknologi sangat memungkinkan terbukanya lapangan usaha baru ya. Jadi kalau kita diam maka kita tidak akan mendapatkannya. Jadi sangat jelas bahwa urgensi dari ekonomi itu sendiri atau berhubungan dengan uang yang semuanya itu sangat dicintai dan berkuasa atas manusia ya. Padahal itu bukan segalanya. Kemudian yang kedua tentang konsep ekonomi dalam Islam ya. Ini ada kesadaran tentang etika dalam bermuamalah. Ini merupakan dasar dari sistem ekonomi Islam. Beda antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.
seperti halnya kapitalis maupun sosialis, seperti mengutamakan kepentingan. Jadi kepentingan perorangan atau memikirkan diri sendiri sebagai ciri dari kapitalis itu sendiri. Kalau di sini ada namanya etika keseimbangan. Ini dimensi horizontal antara manusia sebagai tambahan ya, atau berbuat adil yang merupakan dimensi vertikal karena adil hanya mungkin dikerjakan oleh orang yang kuat ya. Disampaikan juga tentang hal ini oleh Allah ya dalam surat yang bunyinya gini, surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi kata Allah, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi di sini etika keseimbangan itu sangat relevan dengan surat Al-A'raf ayat 31 ya. Kemudian konsep utama ekonomi Islam itu keseimbangan tadi. Segala prinsip dalam industri keuangan Islam memiliki tujuan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Adapun prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam ini berdiri atas 5 dasar, yaitu tauhid, al-adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad atau hasil. Jadi ekonomi Islam itu dasarnya 5, tadi itu tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Keimanan, keadilan, kenabian, pemerintah, dan hasil. Jadi kelima nilai ini yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Jadi ya. Jadi kalau yang tauhid itu artinya menaruh dasar-dasar hubungan antara Allah dengan manusia, kemudian hubungan manusia dengan manusia. Kalau yang rububiyah, ya, nubuwah dengan menyadarkan pada hukum Allah demi menciptakan berbagai pembangunan berdasarkan konsep Islam. Kemudian yang ketiga, ini kalau menurut Rushid Ahmad ya, ada sama 4 dasar-dasar filosofis pembangunan Islam yang dapat yang mirip dengan tadi ya yang disampaikan di teori yang pertama. Oke, lanjut. Kemudian yang keduanya khalifah yang menjelaskan tentang tugas manusia sebagai penghuni di muka bumi ini yang berperan sebagai wakil Allah. Jadi yang terakhirnya yang keempat yaitu tazkiyah sebagai utusan Allah. Manusia itu memiliki misi dan visi utama untuk mensucikan manusia dan hubungannya dengan Allah dengan sesama. Kemudian ada juga perbaikan-perbaikan yang realistis yang dapat memegang peran penting dalam penghidupan faktor kemanusiaan. Pertama yaitu keadilan dalam kebijakan sosioekonomi. Waalaikumsalam. Kemudian penguatan moral dalam masyarakat. Cuma pada Apa kan di sini? Allah Akbar. kita Lanjut. Oke, 2 menit lagi, langsung ke hasil aja. Kesimpulan. Kasih yang ini. Udah validasi apa nih? Itu proposal. Itu yang penting kalian validasi ngapain? Kalau ini udah itu semua posisinya aja yang terbalik pada saat itu. bisa ngapain dulu kalau lihat nih. Dua. Ini yang ini. Tapi kan sudah ada aja. Ini yang penting di sana satu lagi proposal. Implementasi Islamic Center Al-Madani dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat. Dari hasil wawancara dengan yang ada di Islamic Center Al-Madani itu kita bisa menemukan beberapa kasus di mana mereka mendapatkan perubahan ekonomi karena mereka sering memakmurkan masjid, kemudian di situ juga ada
koperasi sehingga bisa memberikan modal dari modal itu digunakan untuk usaha, kemudian terjadilah perubahan ekonomi. Ada peluang dan hambatannya juga pasti ya. Peluangnya terus deket banget sama jalan raya, banyak kemudian mudah untuk mendapatkan pinjaman karena tidak harus dengan syarat yang ribet ya. Cuman untuk pemasaran memang lumayan agak terhambat karena harganya mahal gitu, sehingga pembeli itu mikir beli karena di tempat lain lebih murah. Jadi jelas gitu di sini akan ada yang ketiganya, implikasi Islamic Center Ahmad Yani Batu Panjang Bogor dalam menunjang pemberdayaan ekonomi umat. Insya Allah ada gitu ya, ada korelasinya, ada benang merahnya antara aktivitas apa yang terjadi di Yayasan Islamic Center Ahmad Yani Bogor Batu Panjang dengan pemberdayaan ekonomi umat, yaitu sesuai dengan apa yang mereka peroleh dan jalankan. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk tesis yang saya pilih, judulnya tentang Islamic Center Ahmad Yani Batu Panjang Bogor dalam pemberdayaan ekonomi umat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur Hasanah. Luar biasa sekali, ini tebal banget ya saya baca.